Setiap pagi di Tirtayasa, ada embun yang tak sekedar jatuh di daun. Ia membawa harapan dari tangan-tangan yang menanam dengan hati. Di sini, di hamparan hijau ini, tumbuh cerita tentang ketekunan dan kebersamaan. Koperasi BMI bagi saya seperti akar. Diam tapi menguatkan. Dari tanah saya belajar sabar. Dari Koperasi BMI saya belajar bersama. Assalamualaikum Sobat BMI, saya Lida Herinda dari Koperasi BMI Group. Hari ini saya lagi ada di kebun timun milik salah satu anggota Kopsya BMI cabang Tirtayasa. Katanya sih timunnya bukan cuma segar, tapi juga punya banyak cerita. Penasaran? Jadi kita cari tahu langsung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Pak Edi ya? Iya betul. Bapak, saya Lydia Pak dari Humas Koperasi BMI Group. Wah ini lagi panen timun ya Pak ya? Iya. Panen Bu, lagi panen alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah petikan ketiga ini. Petikan ketiga ini timunnya seger-seger ya Pak ya? Iya, Seger baru metik. boleh dicoba Bu? Boleh emang? Boleh, enggak apa-apa. Emang nggak apa-apa Pak dimakan? Apa langsung dimakan. Oh, Renyah timunnya juga kayaknya ini. ya. Iya Pak, tadi saya udah lihat-lihat ke kebun. Terus ini lagi panen timun. Saya mau tanya-tanya nih sama Bapak proses untuk penanaman timun sampai akhirnya panen. Sama ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyain ke Bapak. Boleh aja. Emang mau nanti takut kotor. Nggak apa-apa Pak. Panas di kebonan mah. Namanya apa-apa. juga di kebonan. Cuman ya. Boleh kalau mau lihat-lihat prosesnya mah. Boleh Pak. Yuk langsung ke lahan. Nah ini Bu lahan kebun timun saya kurang lebih 1 hektar luasnya. Luasnya 1 hektar ya Pak? Iya. Wah cukup luas ya Pak. Iya Bu. Kalau panen nih Pak, untuk luas 1 hektar kira-kira bisa dapat berapa ton Pak? Kalau untuk panen dalam 1 hektar itu kemarin kita dapat 17 ton. 17 Nah ton. kalau sekarang mudah-mudahan aja ya bisa lebih gitu. Biasanya 17 ton ya Pak? Heeh. Berarti omsetnya gede nih Pak kalau setiap Alhamdulillah. panen. Boleh tahu nggak Pak sekali panen tuh bisa dapat berapa omset? Tergantung harga ya kalau omset Bu ya. Kalau sekarang kan lagi harga 4.000 per kilo. 4.000 1 kilo. Kalau misalkan 10 ton aja kita kurang lebih 40 jutaan ya. 40 juta. Kalau 10 ton, berarti kurang lebih kita dapat omset itu di 65 jutaan lah. 65 dalam per juta. hektar. Dalam 1 hektar itu sekali panen. Dalam 1 tahun bisa berapa kali panen tuh Pak? 1 tahun itu kita bisa 5 kali panen Bu. Gila, banyak banget ya Pak. Iya. Oke, kalau saya boleh tahu nih Pak, Bapak itu jadi petani timun udah berapa lama dan kenapa Bapak memilih untuk usaha timun? Kebetulan saya jadi petani timun itu kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Nah, kenapa saya memilih di budidaya timun? Ya, yang pertama kalau untuk berbisnis ya kita cari yang cepat untuk putaran karena timun itu 1 bulan itu kita udah metik timun, udah dapat hasil lah. Udah dapat hasil selama 1 bulan Pak? Selama 1 bulan dari mulai tanam. Terus Pak, ini kan luas lahan 1 hektar ya. Ini dikelolanya secara pribadi Bapak sendiri atau bareng sama keluarga Bapak?
Kebetulan saya itu kalau untuk tenaga kerja Bu ya, kolaborasi dengan keluarga, sama tetangga-tetangga yang tidak ada kerjaan lah ya, saya pekerjakan di sini. Oh, berarti ini lagi proses panen ya Pak ya? Lagi proses panen Bu. Kalau timun yang bisa dipetik itu yang kayak gimana sih Pak? Kalau yang ukuran yang bisa dipetik itu, kalau ini mah terlalu kecil sih ya. Ada yang agak Idealnya tuh besarnya. ukurannya berapa senti Pak? Ada nggak sih Pak kayak ukurannya berapa senti terus Paling beratnya berapa gram? kurang lebih berapa ya? 15 sentian lah 15 senti. Itu ideal untuk dipetik ya Pak? untuk yang dipetik. Oke. Dalam 1 bulan udah bisa panen ya Pak? Udah bisa panen 1 bulan. Selain usaha timun Pak, ada nggak sih usaha Bapak selain ini? Kebetulan saya juga di pertanian ini bukan hanya menggeluti di budidaya timun ya, kita juga ada di padi, Bu. Oh, Bapak ada usaha di padi juga ya Padi. Pak? Tapi lebih cepat untuk proses perputarannya di timun ya Pak? Iya, di timun. Karena padi kan kurang lebih 4 bulanan ya, dari mulai semai sampai panen. Nah, sedangkan timun kan dari mulai tanam biji itu 1 bulan itu kita udah mulai bisa metik hasilnya gitu. Udah bisa mulai panen. Oke, kita lihat-lihat ke sebelah sana lagi Pak. Sini Bu, istirahat dulu Bu, di Iya, Pak. saung saya nih. Ini saung biasa tempat istirahat para anggota-anggota karyawan saya. Para petani berarti istirahatnya di sini ya Saat Pak di sini ya? ya. Di sini cuacanya cukup panas ya Pak. Iya. Emang biasanya hari-hari kayak gini cuacanya Pak? Iya, lumayan sih panas, tapi kalau udah sore mah adem sih. Adem ya. Saya mau tanya nih Pak, Ya. Bapak tuh tergabung jadi anggota Kopsha BMI cabang Tirtayasa dari tahun berapa sih Pak? Saya mulai bergabung di Koperasi BMI itu di tahun 2023. Tahun 2023. Sekarang berarti udah berjalan 2 tahun ya Pak 2 ya? tahun, kurang lebih 2 tahun. Oke. Kalau boleh tahu, itu asal mulanya Bapak bisa tergabung itu tahunnya dari siapa sih Pak? Asal itu yang pertama itu kita ngobrol-ngobrol dengan temen ya. Kebetulan juga kita berbicara dengan pertanian, permodalan. Kita kan khususnya di Timun, jadi kita ngobrol-ngobrol pembiayaan. Ada salah satu teman saya itu ngarahin ke Koperasi BMI yang ada di cabang Tirtayasa. Berarti Bapak tahunya dari temen ya? Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak itu di Kopsha BMI mengakses produk apa aja Pak? Saya itu mengakses di Koperasi BMI itu mengakses untuk khususnya di pertanian Bu ya. Kita yang di MMT. MMT ya Pak? Oke. Selain MMT ada produk simpanan? Ada simpanan sukarela itu. Simpanan sukarela, oke. Kalau untuk MMT-nya nih Pak, itu udah pencairan yang keberapa? Sampai saat ini? Awal mula saya itu pengajuan yang pertama dari mulai 5 juta Bu ya. Itu maaf Pak, saya potong. Itu dari tahun 2023 pencairan pertama 5 juta? 5 juta dari tahun 2023 itu. Seiring berjalannya waktu kita itu kan udah pelunasan, beres. Kita pengajuan lagi untuk permodalan lagi. Saya nambah plafon ke tim dari pemberdayaan di BMI. Kalau nggak salah itu kita ke 10 juta, 10 juta yang di kedua. peminjaman yang kedua. Sampai yang ketiga itu 15 juta, yang terakhir alhamdulillah sekarang ini sampai 20 juta. Alhamdulillah, berarti ini udah yang keempat, totalnya pembiayaannya udah yang ke 20 juta ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain dari akses permodalan yang dikasih sama Kopsha BMI, apa sih Pak manfaat yang Bapak rasakan selain itu? Kalau untuk manfaat, alhamdulillah sih Bu ya, udah saya rasain. Yang pertama ya terbantu dengan permodalan dari BMI. Yang kedua
dari permodalan itu kita bisa keputar sampai sekarang juga kita bisa menambah luas lahan. Kita juga bisa artinya dari keluarga saya itu bisa mempekerjakan di Timun ini untuk membuka lapangan pekerjaan lah untuk khususnya keluarga dan tetangga-tetangga tuh Bu. Berarti ini dibantu sama warga sekitar ya Pak? Iya, jadi bener. Kopsha BMI bisa menambah permodalan ke Bapak juga mempekerjakan orang sekitar ya Pak? Iya. Kalau boleh tahu total karyawannya ada berapa nih Pak? Untuk usaha ini? Untuk saat ini saya ada karyawan 7 orang ya orang. Pak? Dengan luas lahan 1 hektar. total 1 hektar. Oke, kita lanjut ke sana yuk Pak, lihat-lihat timunnya lagi. Boleh Bu, yuk mari kita ke lahan. Mereka datang bukan membawa janji, tapi cara baru menanam harapan. Bersama Koperasi BMI, petani tak lagi sendiri, karena kemandirian tumbuh dari kebersamaan. Oli 10 mau Oli. Oleh berapa Pak iki Pak? 10 Timunnya? kilo mau Oli. Sebaskom 10 kilo. 10 kilo. Sekilo harganya piran Pak? 7.000 ada yang 8.000. Oh 7.000, 8.000. Dijual kemana Pak ini Pak? Oh, paling ya di pasar-pasar gitu. Pasar mana Pak ini Di Pak? Rau, Di Rau. Oh, di Tangerang ada. sekarang ada. Wes nuhun ya Pak. Ya, kembali. Di setiap timun yang dipetik ada peluh yang tak terlihat. Di setiap doa para petani ada senyum yang membawa harapan. Berharap timun ini membawa berkah, bukan hanya sekedar hasil. Yang buat dijual, itu yang kayak gimana Pak? Nih yang kayak gini nih Bu, Oh, kayak gitu ya. yang sedang. Kalau yang gede kan kita nggak masuk ke pasar. Kita masuknya ke rumah makan kayak warteg, padang, yang kayak gini. Pak, tadi saya sempat lihat tulisan di baju Bapak tuh Pak. Apa sih Pak? Kenapa? Oh, yang di belakang baju saya. Iya. Kalah penampilan bukan berarti kalah penghasilan. Dari kebun timun di Tirtayasa, kami belajar bahwa sejahtera tak datang dari hasil semata, tapi dari hati yang terus menanam. Bersama dalam satu semangat Koperasi BMI.